Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dan langsung saja di sini saya akan memberikan tips, memberikan cara bagaimana untuk mendapatkan seorang janda. Mungkin kamu berpikir bahwa apa yang ingin saya katakan ini bergurau. Enggak, ini bercanda. Enggak, ini serius. Ini sangat serius. Bukankah kehidupan ini adalah sangat misterius? Sangat misteri apa yang akan terjadi besok? Kamu, saya tidak akan pernah ada yang tahu. Kepada siapa cinta kita berlabuh? Kepada siapa pelabuhan cinta itu berhenti? Di mana dermaga cinta kita? Kita tidak akan pernah tahu kepada siapa itu akan berlabuh. Kemungkinan kita bisa kepada janda, kepada orang yang usianya di atas kita, atau kepada orang yang usianya di bawah kita. Kita tidak tahu akan semua itu, karena semuanya adalah sebuah misteri. Dan yang jelas, cinta yang sejati itu bukan bagaimana kita melihat fisiknya yang cantik, percuma dong. Fisiknya cantik atau ganteng kalau hidupnya berumah tangganya bertengkar-bertengkar. Terus pertanyaannya, di manakah kebahagiaan akan terdapat? Nah, sesungguhnya cinta sejati itu adalah bagaimana seseorang itu menerima segala ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh pasangan kita dengan cara kita yang sempurna. Jadi, betapapun kekurangan pasangan kita, yang jelas kita punya cara yang sempurna untuk menerima segala ketidaksempurnaan yang dia miliki. Oke, langsung saja. Janda, jangan dikira janda itu tidak berkelas. Banyak sekali janda yang sangat berkelas, dan saya mohon maaf, banyak juga janda-janda yang lebih berkelas dari seorang gadis. Tapi yang jelas seorang janda itu lebih berpengalaman karena dia pernah mengalami bagaimana berumah tangga. Dia juga pernah mengalami bagaimana rasanya sebuah kehilangan. Jadi dia akan sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan yang berikutnya. Selanjutnya adalah cara yang pertama, kamu harus tentukan kalau dia itu janda. Bukan dia istri orang, bukan gadis. Artinya adalah janda yang pernah menikah, yang pernah kehilangan pasangan, atau mungkin janda yang pernah tersakiti hatinya dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang kedua, kamu harus punya sikap ekstra sabar. Karena bagaimanapun seorang janda itu dia akan pemilih, dia akan lebih memilih, sangat selektif dan berhati-hati di dalam menentukan pasangan berikutnya karena tidak mau pengalaman yang sudah terjadi lagi. Yang selanjutnya adalah kamu harus percaya diri. Untuk mendapatkan seorang janda, kamu harus percaya diri. Kamu harus tahu tidak takut untuk ditolak. Seandainya kamu bilang bahwa kamu ingin memiliki hatinya, hidupnya sepenuhnya, jangan takut untuk ditolak. Bukankah sebuah penolakan itu adalah hal yang biasa? Kalau kita tidak pernah ditolak, itu artinya kita tidak akan pernah mencoba. Yang selanjutnya, pengertian. Mengertilah. Pahamilah. Kadang dia itu sangat emosional. Karena dia pernah merasa bagaimana tersakiti mungkin. Dia juga pernah merasa bagaimana kehilangan. Jadi dia sangat emosional. Kadang dia sangat emosi walaupun sebenarnya masalahnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Tapi terkadang ditumpahkan kepadamu. Nah, kalau saya ngomong begini, mungkin kamu bertanya, sudah pengalaman ya mas? Enggak tahu saya belum tahu. Cuma ini yang saya pelajari dan saya kutip dari berbagai sumber. Nah, yang selanjutnya, kamu juga harus menerima dia apa adanya. Sekali lagi, seorang yang sudah pernah gagal dalam sebuah pernikahan, dia akan selektif, hati-hati. Bukan dia itu mencari orang yang ganteng, enggak. Bukan dia itu mencari orang yang pintar, enggak. Tapi dia akan mencari orang yang bisa menerima dia seutuhnya, menerima keluarga dia, dan menerima misalkan dia punya anak dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kamu harus berhati-hati dan harus punya perhatian yang lebih. Kamu percaya enggak kalau saya bilang bahwa seorang janda itu punya pelajaran hidup yang tak ternilai harganya jauh lebih awal daripada orang-orang yang belum merasakan bagaimana berumah tangga. Nah, dari situ, seorang janda itu juga bisa mengerti, bisa memahami momen-momen yang sangat berharga di dalam hidupnya, yaitu cinta. Dan seorang janda akan lebih memahami bahwa bagaimana hidup ini sangat sementara dan semuanya akan hilang dalam sekejap. Makanya kamu harus bersyukur memiliki orang yang seperti itu. Artinya kamu akan bersama dengan seseorang yang mengerti arti dan siap untuk menghadapi segala kepahitan hidup yang akan datang, yang mungkin akan dia lewati lagi. Yang hal itu setelah dia lewati,
tahun-tahun berikutnya. Jadi secara mental psikologis dia akan lebih siap. Makanya kamu harus berhati-hati dan kamu harus memperhatikan, mencurahkan perhatian yang lebih. Apa keinginan dia, apa yang dia pikirkan. Tentu kamu harus punya perhatian yang lebih. Dengarkan keluh kesahnya, dengarkan ceritanya, karena bagaimanapun dia telah mengalami perjalanan hidup yang ekstrim. Bagaimanapun dia akan belajar bagaimana agar peristiwa-peristiwa pahit yang pernah dia alami tidak terulangi ketika dia menjalin hubungan bersamamu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jangan egois. Jagalah egomu, keakuanmu, keegoanmu. Aku piye, aku gimana. Jagalah egomu, keegoisanmu. Karena seorang janda ini biasanya akan mengesampingkan keegoisan dia demi masa depannya. Atau mungkin demi anaknya. Segala egonya akan dikesampingkan. Seorang janda biasanya akan lebih selektif. Oh, orang ini punya ego yang tinggi kah? Orang ini punya ego yang sedang kah? Dia akan sangat selektif. Karena mungkin ya, dia sudah berpengalaman bagaimana keegoan yang tinggi itu bisa menghancurkan segala-galanya dan bisa mengakibatkan sebuah kehilangan. Maka dari itu, jaga egomu agar engkau bisa menaklukkan hati seorang janda yang tentunya engkau puja-puja dan engkau idam-idamkan untuk hadir di dalam kehidupan nyatamu setiap hari. Nah, ego inilah yang akan menghancurkan segala-galanya. Siapapun kamu, seganteng apapun kamu, sekaya apapun kamu, selama egomu masih tinggi, janda itu akan lari dari kamu. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Mereka benar-benar menjaga ego. Mereka benar-benar mengesampingkan ego demi kebahagiaan. Ego ini bukan hal yang penting. Karena inilah orang yang sudah berpengalaman bahwa ketampanan, terus kegagahanmu, kepintaranmu, jika itu semua masih terkalahkan oleh egomu yang tinggi, kamu tetap akan ditinggal lari. Karena dia sangat berpengalaman sekali. Mungkin juga itu tadi seperti apa yang saya bilang, bahwa ego lah yang bisa membuatnya kehilangan dan menghancurkan segala-galanya. Dan yang selanjutnya, ini yang tidak kalah penting dan yang tidak boleh kamu lakukan. Sekali lagi, ini tidak kalah penting dan ini sangat sensitif. Jangan membahas mantan suaminya. Ini sangat sensitif. Apapun latar belakang yang menyebabkan dia cerai, apapun penyebab dia cerai, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupannya sehingga dia bisa berpisah, apalagi masa-masa itu adalah masa-masa yang menyakitkan, apalagi dia pernah disakiti oleh suaminya terdahulu, makanya jangan tanya terus-menerus tentang suaminya. Karena kalau kamu melakukan itu terus-terusan, dia akan lari. Apakah kita tidak boleh menanyakan tentang suaminya, tentang masa lalu suaminya dan sebagainya, tentang apa kelakuan suaminya terhadap dia dan sebagainya? Boleh. Ada batasnya dan sewajarnya saja, jangan terus-terusan. Bukankah kalau kita ingin maju bersama seseorang, hidup bersama, ingin pergi ibaratnya ke sebuah tempat bersama someone, bersama seseorang, bukankah yang kita cari itu bagaimana caranya agar kita sampai ke tempat itu? Bukan dari mana kita berangkat, dari mana kita berasal. Kalau kamu menanyakan tentang suaminya secara terus-menerus, seakan-akan kamu menyelidiki dia dan kamu mempertanyakan dari mana kita berasal. Dalam sebuah hubungan, yang jelas bukan dari mana kita berasal, tapi yang penting bagaimana, bukan dari mana kita berawal, maksudnya bukan berasal. Berasal perlu ya, karena ya memang kita perlu orang baik. Dari mana kita berawal, bagaimana masa lalu dia, itu nggak usah kita pertanyakan. Karena yang terpenting bagi kita berdua tentunya, orang yang saling mencintai adalah kemana kita akan pergi dan bagaimana kita memperbaiki diri. Jadi hal yang tidak harus kamu lakukan adalah jangan tanya terus-menerus tentang suaminya. Kalau kamu tanya, sewajarnya saja, sekiranya tidak menyinggung perasaannya. Ini sangat sensitif, kan? Apalagi kalau dia berpisah itu dengan meninggalkan luka hati yang cukup dalam. Itu akan menangis, dia akan menangis kalau kamu tanya terus-terusan tentang sang suami. Seakan-akan kamu mencari pembenaran bahwa dia berpisah itu dia salah. Bahwa seakan-akan kamu mencari pembenaran bahwa kamulah orang yang paling benar. Belum tentu juga. Bahwa kamulah orang yang paling wah, belum tentu juga. Karena sebuah perceraian atau sebuah perpisahan
itu tak akan diinginkan oleh siapapun yang mengalami sebuah perpisahan. Tapi kalau itu memang terjadi dan harus terjadi, apa daya kita? Kita hanya manusia yang tidak punya daya apa-apa. Sebenarnya kita sudah memberi pemahaman, sudah berusaha untuk bertahan sekuat tenaga. Tapi kalau memang sebuah perpisahan harus terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa apa-apa, friend. Terkadang kita itu tidak berdaya menghadapi sebuah keadaan. Kita itu tidak dihadapkan pada banyak pilihan dan seakan-akan kita hanya dihadapkan pada satu pilihan. Itulah hidup. Maka sadari semua itu dan jangan lakukan apa yang saya katakan tadi, yaitu bertanya terus-menerus, mencari terus-menerus tentang siapa suaminya terdahulu. Itu saja pertemuan dan pembahasan kali ini. Dan tentu saja tidak masalah, adalah hal yang baik dan bahkan sangat baik, sangat terhormat kalau cinta kita itu, cintamu berlabuh kepada seorang janda ataupun seorang gadis. Itu nggak masalah dan itu semuanya adalah baik. Yang penting tujuan dari penyatuan cinta adalah kebahagiaan. Dan satu hal yang pasti dan tidak boleh terlewatkan adalah rekening selalu terisi. Oke, keep your happiness dan keep your smile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.